Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film yang akan kita review kali ini berjudul Amal yang telah rilis pada tahun 2007 silam. Film yang dibintangi Rupinder Nagra sebagai Amal Kumar ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Amal yang berhasil mengesankan seorang miliarder berpakaian lusuh bernama GK Jayaram. Sehingga saat kepergiannya, tanpa sadar Amal menjadi penerima warisan orang tua tersebut. Apa yang dilakukan Amal sampai mendapat manfaat besar itu? Inilah alur ceritanya. Amal Kumar adalah seorang pengemudi becak yang jujur, tepat waktu, dan pekerja keras yang memiliki dua pelanggan tetap. Pertama, seorang anak sekolah yang merupakan putra dari pengacara Sapna Agarwal. Yang kedua adalah Poja, si pedagang kelontong. Saat Poja menaiki becak Amal, dompetnya dicuri gadis bernama Priya. Amal mengejar Priya, tapi Priya ketiban sial dan dibawa ke rumah sakit. Amal merasa bersalah, seandainya dia tak mengejar Priya, gadis itu pasti sehat-sehat sekarang. Poja menenangkannya bahwa kejadian itu bukan kesalahan Amal, itu adalah hal yang wajar. Pagi harinya, Amal mendapat penumpang yang tak lain adalah GK Jayaram. Karena sering batuk, Amal memberikan obat peredam batuknya pada GK. GK juga menanyakan siapa foto yang terpajang di becak, dan ternyata foto itu adalah almarhum ayah Amal bernama Vijay Kumar. Sesuai tujuan GK, Amal hendak berhenti di dalam bundaran, tapi GK lupa dan memarahi Amal kalau dia maunya berhenti sebelum bundaran. Dia lalu menulis nama Amal di bukunya. Amal dengan sabar mengalah dan meminta maaf. Dan setelah berhenti, GK tidak mau membayar penuh 47 rupiah. Dia maunya 37 rupiah karena GK menganggap semua tukang becak sama saja, selalu curang dalam keuangan. Amal menjawab, tidak semua tukang becak sama pak. Panutan saya adalah almarhum ayah saya sendiri. GK sebenarnya terkesan dengan Amal. Baru kali ini dia diperlakukan istimewa oleh seorang yang penampilannya compang-camping itu. Bahkan Amal tetap sabar dan memberikan kembalian 3 rupiahnya. Itu tidak akan terjadi jika dia menumpangi becak lain. GK berjalan panjang sampai tiba malam hari di sebuah bar. Di sana dia menulis wasiat terakhir untuk keluarganya, tapi dia terganggu dengan lagu yang dibawakan Botu. Akhirnya pelanggan memaksanya bernyanyi untuk membuktikan kalau suaranya lebih bagus. GK pun terpaksa bernyanyi lagu rohani tersebut dengan hatinya. Sehingga membuat pendengar merasa tersayat-sayat. Pagi harinya GK harus pergi untuk selamanya. Dan 2 hari kemudian, Sapna, pengacara andalan GK, memanggil Vivek dan Haris anak GK untuk merundingkan soal warisan. GK meninggalkan seluruh harta miliknya kepada satu orang jujur yang dia yakini telah ditemuinya bernama Amal Kumar. Dia mengatakan bahwa surat wasiatnya tidak boleh dibaca sampai Amal sendiri yang melapor ke Sapna perihal isi surat itu. Dia tidak tahu siapa Amal Kumar, padahal dianya aja yang tidak sadar. Amal kan sopir becak yang tiap hari mengantar anaknya sekolah. Jika Amal tidak ditemukan dalam waktu 1 bulan, harta GK akan diwarisi oleh anggota keluarganya. Sapna mengerahkan Sures, teman lama GK, untuk menemukan Amal. Tetapi Sures dan Vivek menyusun rencana untuk menghalangi pencarian demi mengklaim warisan agar jatuh di tangan mereka. Di sisi lain, Amal menyapa Paman Botu yang setiap hari memperbaiki becak rusak milik almarhum ayahnya agar Amal mau menjualnya. Tapi Amal tetap tidak mau menjualnya. Di rumah, Amal dimarahi ibu karena sudah 3 hari tak pulang-pulang. Ibu berharap Amal berhenti narik becak, bekerja di pos dan menikahi wanita yang dicintainya. Dengan begitu, ibu bisa meninggoy dengan tenang. Di sisi lain, Vivek berada di rumah Tuan Takur, yang juga majikan Priya. Takur menagih hutang Vivek karena sudah jatuh tempo. Vivek kebingungan, tapi dia meminta waktu lagi sampai 1 bulan ke depan, karena warisannya akan dibagi setelah 1 bulan. Takur memakluminya, tapi dia menggandakan hutang Vivek sebagai bunga. Vivek terpaksa menyetujuinya. Lanjut cerita, Amal tak sengaja menubruk becak temannya karena kelelahan. Poja jadi curiga, apa yang belakangan ini Amal lakukan. Poja akhirnya tahu, Amal masih mengurusi dan membayar tagihan rumah sakit untuk gadis kecil bernama Priya itu. Poja heran, apa artinya gadis itu untuk Amal? Amal menjawab kalau dia kasihan sama Priya yang yatim piatu.
Lalu Amal lanjut menghibur pria agar tak kesepian. Di sana pria menyuruh Amal agar segera menyatakan cinta pada Poja, tapi Amal malu-malu dan pura-pura tak menyukainya. Di sisi lain, Suresh mencari-cari tukang becak bernama Amal. Singkat cerita, itu sangat mudah dia temukan. Suresh berbincang-bincang seakan-akan dia mengenal almarhum ayah Amal. स्कूटर तो बड़ा अच्छा है आपका। शुक्रिया सर। Setelah membayar tagihan, Amal hendak menanyakan siapa nama Suresh, tapi Suresh sudah tidak ada lagi di sana. Ternyata Suresh masuk mobil pribadinya, lalu menelpon Sapna untuk memberi kabar baik. Tapi Suresh mengurungkan niatnya dan berbohong belum menemukan Amal. Sementara itu, meski kondisi pria sudah membaik, dia harus menjalani operasi yang menelan biaya Rp50.000. Jika tidak, kondisinya akan semakin parah. Amal meminjam uang pada suami Sapna, tapi itu tidak diperbolehkan. Selain jumlahnya besar, dia juga kurang yakin Amal bisa mengembalikannya. Amal juga mendatangi rumah Poja untuk meminjam uang. Tapi dia jadi nggak tega dan mengurungkan niatnya. Sedangkan Vivek, dia melakukan kebiasaan buruknya bermain judi dan menghutang sana-sini. Listen to me. In 2 weeks I'll own this hotel. Lalu dia menemui adiknya, Haris, yang tengah galau karena pacarnya selingkuh dan mengancam akan meninggalkan Haris jika Haris tak mendapat warisan. Vivek menyarankan agar Haris segera mengusir pacarnya itu. Toh ini juga hotel milik ayah mereka. Di sisi lain, Suresh diam-diam masuk ke kantor Sapna untuk membaca wasiat terakhir GK. Setelah menemukannya, dia terkejut. Isi surat memang untuk Amal dan berisi, "Dear Amal, aku mencari di jalan-jalan Delhi selama bertahun-tahun untuk mencari jejak kebaikan dan hampir menyerah. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, bahwa yang termiskin pun memiliki kekayaan. Tidak ada orang yang kaya yang bisa memimpikannya. Kamu telah memberiku hadiah paling berharga dibanding semua yang aku punya. Dan keberuntungan yang akan aku tinggalkan untukmu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupanmu. Ingat, jangan percaya pada temanku atau anak-anakku Amal. Mereka tidak memiliki apa yang kamu lakukan dan akan mencoba memanipulasi dan menipumu. Percaya hanya pada Miss Sapna Agarwal saja." Lalu Suresh yang sudah kerjasama dengan pembantu Sapna segera pergi. Suresh lanjut menghubungi Vivek, tapi Vivek menghiraukannya. Sedangkan Sapna mencurigai sesuatu dan kembali bekerja di malam hari. Suaminya menanyakan perihal supir becak langganan anaknya hendak mengutang Rp50.000. Jika diperbolehkan, dia akan mengaturnya. Tapi Sapna tak mengizinkannya dan menyuruh agar suaminya itu jangan mengganggu pekerjaannya. Di sisi lain, karena terhimpit, Amal mendatangi Tuan Takur agar membantu membayar tagihan karyawannya pria. Tapi Takur tak mau, sehingga Amal saja yang pinjam uang Rp50.000 itu. Karena tak ada jaminan, Takur akan mengambil becak Amal. Amal mau gak mau harus setuju. Dia mengemasi barang-barangnya dan menyerahkan becak kesayangannya itu. Lalu segera ke rumah sakit agar pria segera dioperasi. Sayang, nasib berkehendak lain. Dokter berkata sudah berusaha sebaik mungkin, namun pria tetap tidak tertolong. Amal menangis. Dia kehilangan teman kecilnya. Dan ternyata Suresh mengetahui kejadian itu. Keesokan hari, Poja terkejut. Ternyata bukan becak Amal yang dia naiki. Sedangkan Amal beralih pekerjaan sebagai office boy di kantor pos. Poja mendatangi rumah Amal dan gugup setelah bertemu ibu Amal. Ibu mempersilahkannya masuk untuk bicara di dalam. Sedangkan Suresh, dia menyadari kebaikan Amal dan segera menelpon Sapna untuk memberitahunya kalau dia sudah menemukan Amal. Sapna mendesaknya untuk segera membawa Amal karena besok jam 5 sore, Amal harus sudah tanda tangan berkas pentingnya.
Lanjut cerita, Poja tersentuh oleh kebaikan dan pengorbanan Amal. Ia menggunakan sebagian uang yang telah ia tabung untuk dia berikan kepada Amal. Sampainya di rumah Amal, Poja memberikan kado berupa karburator mobil agar Amal bisa menggunakan kembali becaknya yang rusak itu. Awalnya Amal menolak karena ini terlalu mahal dan menghabiskan banyak uang. Tapi Poja menjawab, "Amal, aku menabung untuk mengumpulkan maharku, jadi silahkan ambil." Amal pun setuju dan ibu pun bahagia. Di sisi lain, Vivek yang hendak ke rumah Suresh mendapat peringatan dari anak buah Tuan Takur di jalan agar segera melunasi hutangnya. Lalu Vivek segera ke rumah Suresh untuk melanjutkan rencana bersama. Karena waktu tinggal besok sore, Suresh memberitahu bahwa kesepakatan itu adalah kesepakatan yang salah. Vivek marah, mengapa ayahnya dengan gila memberikan hartanya pada pengemudi becak. Suresh berkata bahwa Geka tidak gila, dia punya alasan tersendiri untuk hal itu. Suresh tidak menginginkan lagi harta Geka dan mengakhiri kesepakatan. Suresh akan mengantar Amal ke Sapna besok sore untuk menunaikan kewajiban janjinya pada Geka. Itu membuat Vivek emosi. Dia mengakhiri nafas Suresh dan membuangnya di hutan. Keesokan hari, karena Suresh tak kunjung mengangkat telepon Sapna, Sapna mulai curiga. Dia mendatangi kantor Suresh, Suresh, lalu pergi mencari alamat Amal Kumar. Sedangkan Kumar, dia dan Poja berhasil memperbaiki becaknya. Lalu ibu menyuruh Amal mengantar Poja pulang. Kapanpun Poja mau berkunjung, ibu membebaskannya. Sampainya di rumah, Poja meminta agar Amar menjemputnya nanti sore jam 5:30. Amal dengan senang hati akan menjemput kekasihnya itu sebentar sore. Sedangkan Sapna, dia bertanya dengan ibu-ibu tentang sopir becak yang sering mengantar anak-anak sekolah. Ibu itu menjawab, "Amal Kumar, bukankah setiap hari dia mengantar anak ibu?" Menyadari itu, Sapna segera pulang ke rumah. Sampainya di depan rumah, Sapna segera menghentikan Amal. Dia memastikan terlebih dahulu apakah Amal pernah bertemu dengan Geka. Amal menjawab iya, tapi dia harus buru-buru karena akan menjemput kekasihnya. Merasa ini lebih penting, Sapna meminta izin sebentar untuk hal yang sangat mendesak. Amal pun dipersilakan duduk di kantor Sapna. Sapna memberikan surat warisan pada Amal. Setelah Amal membaca semuanya, Sapna mempersilahkan Amal jika ingin bertanya. Karena setelah itu, Amal harus menandatangani berkas penting. Sayangnya Sapna mendapat kabar duka dari detektif yang menemukan keberadaan Suresh. Amal disuruh menunggu di luar. Tapi dia memilih segera pergi. Dia berpapasan dengan Vivek. Dan saat hendak pergi, dia dicegah pengemis yang meminta kertas untuk menulis. Amal memberikan kertas wasiat Geka pada gadis itu dan pergi dari sana. Gadis itu memanggil kembali, siapa tahu kertas itu penting. Tapi Kunal, anak Sapna, berkata, "Gak penting itu, lagian Amal juga tidak mengetahui isi surat itu, dia kan gak bisa membaca." Padahal sebenarnya Amal bisa membaca surat itu, tapi dia memutuskan akan menolak warisan Geka. Dia merasa ada yang jauh lebih berhak darinya. Amal lebih tenang menjalani hidup sederhananya, apalagi dia akan segera menikahi Poja sebagai pendamping hidupnya. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.